Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi materi kita. Tapi sebelum kita masuk materi baru, ingin sedikit perbaiki yang materi sebelumnya. Kemarin saya kan bilang bidding double di sini itu hanya untuk kalau saat defense yakin bahwa kontrak declare dummy pasti mati. Kalau double juga gitu kan, kalau declare dummy yakin kontraknya pasti masuk. Tapi sebenarnya keadaan itu namanya itu double penalty gitu. Kalau defense yakin kontraknya pasti mati itu namanya double penalty. Tapi tidak selamanya saat musuh melakukan double itu adalah double penalty. Double bisa saja berarti yang lain, misalnya memberitahu HCP atau distribusi kartu, interval HCP atau distribusi kartu. Begitu juga dengan redouble. Jadi tidak selamanya selalu berarti penalti. Mungkin itu saja yang ingin sedikit diperbaiki, ditambahkan dari sebelumnya. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya untuk hari ini. Materi hari ini akan bahas tentang bidding opening. Bidding seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya itu adalah suatu proses tawar-menawar kontrak agar bisa mencapai kontrak terbaik. Nah, contohnya pada deal di bawah ini, kartu yang sama itu bisa menghasilkan dua kontrak ini. Nah, pada saat untuk dua kontrak ini yang terbaik itu adalah kontrak 4 spade, karena seperti kita tahu kontrak 3 spade ini kan kontrak par skor, dan 4 spade ini kontrak game. Perbedaan skornya ini sangat jauh, sehingga kalau kita main 4 spade dan 3 spade saat itu perbedaan skornya nanti sangat jauh. Opening dasarnya yang seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bidding itu tidak menunjukkan secara pasti poin dan distribusi kartu, karena dia hanya menunjukkan interval poin dan distribusi kartunya. Tidak pasti, misalnya memberitahu 5 lembarnya tidak secara pasti, atau poinnya 25 tidak secara pasti gitu. Tapi hanya interval atau perkiraan distribusi kartu. Selain itu, ini ada arahan kontrak yang dicapai biasanya. Prioritasnya itu major, terus notram, dan terakhir minor. Nah, misalnya ini kan kita lihat sini notram lebih diprioritaskan daripada minor, sehingga ada terkadang kondisi tertentu di mana saat meskipun kita dengan partner kita fit minimal 8 lembar dengan di sub minor, terkadang lebih memilih untuk main kontrak notram, karena terkadang di kontrak notram itu juga skornya lebih tinggi dibandingkan minor, apalagi gamenya kan, game notram itu lebih tinggi daripada game minor, sehingga terkadang dibandingkan kita main 5 diamond atau 5 klub, lebih baik main 3 notram. Dan juga untuk 3 notram kan bisa kalah 4 kali lah, sedangkan main tingkat 5 kan cuma bisa kalah 2 kali, itu bisa dibilang lebih sulit. Tapi tidak selamanya kalau kita pick minor harus main notram, tidak selamanya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang sebaiknya main notram, dan ada juga yang lebih baik main minor. Terus ini opening bidding itu adalah proses bidding yang awal atau pembuka. Jadi orang yang bidding pertama kali lah yang membuka proses bidding. Sistem bidding yang digunakan di SDS ini kan seperti yang kemarin dibilang, itu sistem presisi. Jadi ini contoh ini kayak gini ya. Ini kan ini yang namanya 2 klub ini yang disebut dengan opening bid. Ini 2 spade, bukan pas ini ya yang namanya opening bid, bukan pas, tapi 2 klub ini yang paling pertama ini lah opening bid. Terus di sini kita bisa lihat kan, di sini nih utara dengan selatan ini klubnya fit gitu kan, fit 8, terus top juga kan, cuma lebih memilih untuk main 3 notram. Seperti yang tadi saya bilang, kita lebih memilih main 3 notram. Ini juga alasannya, salah satu alasan itu karena di semua shoot ada stoppernya lah. Jadi kan kalau main 3 notram kan nggak ada kartu spesial kan,
jadi nggak bisa nge-truth kan, bukan nge-truth, misalnya nggak ada trump, jadi nggak bisa nge-trump. Jadi butuh stopper untuk supaya musuh tidak bisa menang terus-terusan gitu. Jadi di sini sudah ada stopper semua, jadi lebih baik main 3 trump dibandingkan main 5 trump, dikarenakan yang skornya juga lebih tinggi dan juga butuh triknya lebih sedikit. Sedangkan di sini kita bisa juga sama-sama fit club, fitnya 62 juga 8, sama-sama top semua aja, queen king solid. Tapi di sini lebih milih main 5 klub karena sini kan musuh sudah timur dan baratnya sudah beating spade, artinya mereka punya spade. Sedangkan utara dan selatan di sini mereka tidak punya spade, tidak punya stopper spade. Ini kan queen lembar ini kan kalau musuh main as king, queennya udah jatuh nih, udah kalah, jadi ini bukan stopper. Jadi lebih baik main 5 klub. Karena kalau main 3 notram ini kalau spade-nya menang semua kan, menang 5 itu 3 notramnya sudah mati. Kalau 5 klub kan, kalau ini kalah kan masih bisa di truth gitu kan. Kalau misalnya ini kalah, jadi lebih baik itu 5 klub di sini karena mereka nggak punya stopper di spade-nya gitu. Nah, itulah. Jadi nanti mungkin akan diajari lah gimana bidding lanjutan. Mungkin untuk saat ini hanya bidding openingnya dulu serta arti-artinya. Nanti untuk bidding lanjutan kayak gini, nanti selanjutnya untuk menentukan kontraknya kayak main 3 notram, 5 klub, 4 start atau 4 spade itu atau 1 klub, itu nanti ya bidding lanjutan. Kita belajar dulu ke bidding opening. Ini bidding opening yang pertama itu adalah opening 1 klub. Opening 1 klub ini HCP 16 up, distribusi apapun. Nah, ini contoh kartu di sini kan HCP-nya ada 21. Nah, ini kalau HCP 21, opening bidnya itu biddingnya 1 klub. Nah, kita lanjut ya, 1 diamond, HCP-nya 12-15, tidak boleh ada 5 lembar major dan tidak boleh ada 6 lembar klub. Tidak boleh ada 5 lembar major ini maksudnya tidak boleh ada 5 heart dan 5 spade, bukan heart dan spade-nya di jumlah ada 5 ya. Terus minimal ada 2 lembar diamond. Contohnya kayak gini ya. Diamondnya kan ada 4. Diamondnya ada 5. Spade dan heart-nya tidak sampai 5. Klubnya cuma 3. HCP-nya 12, jadi opening 1 diamond. Nah, kita lanjut ke opening 1 heart. 1 heart itu kondisinya HCP 12-15, minimal ada 5 lembar heart. Contohnya kayak ini. Terus ke 1 spade. Ini 1 spade kurang lebih sama saja dengan 1 heart. HCP-nya 12-15 dan 5 lembar, tapi di spade. Kondisi contoh kartunya yang kayak gini ya. Bisa dilihat. Nah, lanjut ke opening 1 notram. Opening 1 notram ini HCP-nya itu 15-17. Kondisi kartunya balance atau semi balance. Seperti ini, kartu balance dan semi balance itu seperti ini. Jadi satu kartu dikatakan tidak balance jika ada void. Void itu 0 lembar. Jika ada shot to shoot yang 0 lembar, atau ada singleton itu 1 lembar, atau ada 2 shot yang double turn. Misalnya kalau ini kan ada yang double turn, ini 2 lembar tapi cuma 1, nggak 2 shot. Nah, kayak gini, ini contoh kartu yang balance. Kecuali di sini spade-nya misalnya cuma 2 lembar, cukupnya juga 2 lembar, ini tidak balance karena ada 2 kartu, ada 2 shot yang double turn 2 lembar, itu tidak balance. Untuk 1 notram kan harus balance dan HCP 15-17. Ini bukan artinya spade-nya harus 4, heart-nya 3, dan ini
nggak harus SHDC di sini ya, tapi intinya distribusi kartunya seperti ini. Entah ini nanti club, ini diamond, ini hardness pad, itu bisa saja. Yang penting distribusinya kayak gini, 4333 atau 4432 atau 5332. Kita lanjut ya. Selanjutnya untuk opening 2 klub. Nah, opening 2 klub ini HCP-nya itu 1215, tidak memiliki 5 lembar major, minimal 6 lembar klub. Karena awal ada 5 lembar major, tidak 5 lembar hard dan 5 lembar spade ya. Contoh kartunya kayak ini. Lanjut ya. Selanjutnya ada opening 2 hard. Opening 2 hard ini HCP-nya 1215 juga. Terus dia harus ada pendek diamond. Pendek diamond ini maksudnya diamondnya harus void atau singleton. Diamondnya itu harus hanya ada 0 atau 1 lembar, tidak boleh lebih. Tidak memiliki 5 lembar major dan tidak ada 6 lembar club. Nah, seperti inilah urutan kartunya, distribusi kartunya. Nah, kalau yang ini urutan distribusi kartunya ini SHDC nih, spade heart. Nah, ini jasnya yang 2 di depan ini adalah major, SH, DC, diamondnya. Jadi diamondnya selalu 1 atau 0, klubnya itu tidak boleh lebih dari 5, spade dan heart tidak boleh lebih dari 4. Nah, inilah distribusi kartu untuk opening 2 hard. Nah, ini ya, spade-nya 4, 3, 1, 5, bisa opening 2 hard. Ini selanjutnya untuk opening week yang pertama itu ada 2 diamond. Untuk opening week itu kan HCP-nya itu 6 sampai 10. Dan 2 diamond ini kondisinya itu harus ada 6 lembar major, spade atau heart. Maksud 6 lembar di sini bukan artinya 3 lembar spade ditambah 3 lembar heart ya, maksudnya spade yang 6 lembar atau heartnya yang 6 lembar. Nah, terus ada syarat yang ketiga, itu tidak boleh ada 4 lembar kartu dan void di suit lain. Jadi misalnya dia punya 6 lembar spade, klub atau diamondnya itu tidak, klub, diamond atau heartnya itu tidak boleh 4 lembar atau void. Contohnya kayak gini, dia kan spade-nya 6 lembar nih, HCP-nya 9, antara 6 sampai 10 kan. Nah, terus heartnya cuma heart, diamond, dan klubnya di sini nih tidak ada yang 4 lembar dan juga tidak ada yang void. Void itu 0 lembar ya, 0 lembar. Itu bisa opening 2 diamond. Ini opening week yang kedua, itu adalah 2 spade. HCP-nya sama, HCP week itu 6 sampai 10, 5 lembar spade sampai 5 lembar dan 5 lembar minor. 5 lembar minor ini juga seperti tadi ya, 5 lembar club atau 5 lembar diamond. Bukan 2 lembar club tambah 3 lembar diamond. Tapi 5 lembar di satu suit itu club atau diamond. Contoh kartunya tuh kayak gini. Soalnya spade-nya 5, diamond-nya 5, heart-nya 2, club-nya 1, HCP 8, opening 2 spade. Lanjut opening week yang ketiga. Ini HCP 6, 10, 5 lembar diamond plus 5 lembar club. Nah, ini contoh kartunya. Nah, iya, ini coba kali dulu. Nah, ini 2 diamond ini kan ini bitnya diamond, tapi dia justru nunjukin spade dengan heart, spade atau heart, bukan nunjukin diamondnya. Nah, ini 2 diamond termasuk bidding artifisial, sehingga seperti yang dijelaskan kemarin, kalau dia bidding artifisial maka harus di blur gitu. Sama dengan 2 notram ini, dia artifisial juga karena dia bidding notram tidak balance, terus malah menunjukkan diamond dengan club. Nah, ini artifisial sehingga harus di
alert juga, sama juga dengan opening satu klub tadi. Dan opening, terus kita lanjut ya, ini ada opening preemptive. Opening preemptive ini ada 3 klub, 3 diamond, 3 heart, dan 3 spade. Cuma ada 4 ini ya. HCP-nya itu 0 sampai 9, minimal 7 lembar kartu klub, diamond, heart, atau spade. Ini kalau klub ya sebut 3 klub, diamond ya sebut 3 diamond, heart sebut 3 heart, spade ya 3 spade. Terus ada syaratnya lagi, jika bahaya hanya boleh 6 loser atau maksimal down 2. Down 2 kan 3 klub ini kan boleh kalah 4. Nah kalau losernya 6 berarti down 2 kan. Nah jika tidak bahaya 7 atau 8 loser atau maksimal down 4. Yang bahaya tidak bahaya ini yang seperti yang saya jelaskan kemarin, itu kan ada yang warna merah. Contohnya gini, coba kita kembali dulu. Nah kayak gini. Nah ini kan semuanya kayak nggak ada merahnya, ini artinya nggak ada yang bahaya di sini. Sedangkan di sini selatan dan utaranya kan ini dalam kondisi bahaya. Nah selatan dan utara ini kalau mereka main terus kontraknya masuk, itu skornya besar dibandingkan kalau timur dan barat main kontraknya masuk. Tapi selatan dan utara ini kalau main namun kontraknya mati, minusnya juga lebih besar. Itulah yang disebut dengan keadaan bahaya, keadaan papan, kondisi papan. Ini tidak ada yang bahaya, ini bahaya utara selatan, nanti bisa saja bahaya timur barat, utara selatan tidak bahaya, atau semuanya bahaya. Itu 4 kondisinya. Oke, kita kembali ke tadi ya, opening preemptive. Nah, jika kita berada di kondisi bahaya, itu hanya boleh 6 loser. Kalau tidak bahaya, boleh 7 atau 8 loser. Contoh kartunya itu kayak gini ya. HCP-nya cuma 5, ada di antara 0 sampai 9. Klubnya ada 7 lembar. Nah, terus ini kita anggap saja nih tidak ada dalam kondisi bahaya ya. Nah, kita hitung losernya. Hitung loser itu misalnya kan kita kan belum lihat kartu partner kita kan. Kita cuma lihat kartu kita sendiri. Coba hitung losernya itu caranya dengan melihat apakah hilang asking queen di suit itu. Misalnya kayak gini. Nah, spade misalnya 2 lembar kan nggak ada asking queen-nya. Harusnya kan berarti ini mati 2 kan. Nah, meskipun nggak ada asking queen, tapi ini cuma 2 lembar, jadi tetap dihitung losernya 2. Karena kalau misalnya musuh punya asking queen-nya, terus dia menangin as, terus menangin king, terus menangin queen, coba nurunin queen, kan kita udah habis, kita bisa nge-truth. Jadi cuma dihitung 2 losernya. Nah, sedangkan yang heart ini kan asking queen, dia punya queen-nya, yang hilang kan asking-nya. Jadi ini dihitung 2 juga. Jadi ada 4, 2 tambah 2. Nah, diamond ini kan hilang asking queen, tapi dia cuma selembar, jadi dihitungnya cuma losernya cuma 1. Jadi sudah 5. Nah, untuk yang klub ini kan banyak nih smallnya, tapi bukan berarti semua smallnya ini dihitung loser, tidak. Tapi hanya yang 3 saja, ini 3. Yang tadi asking queen, misalnya kan asking queen hilang, ini kan ada queennya, yang hilang cuma as dengan king. Jadi tetap dihitung 2. Dengan seandainya di sini tidak ada queen-nya, baru kita hitung losernya 3. Tapi karena di sini ada queen-nya, jadi losernya kita hitung cuma 2. Jadi tadi di sini 2, di sini 2, 4, tambah 1, di sini 5, tambah di sini 2, 7. Nah, sehingga boleh opening 3 klub. Begitu juga nanti untuk yang lain. Lanjut ya. Nah, ini untuk opening 3 notram, 4 klub, 4 diamond, 4 heart, 4 spade, dan 4 notram. 3 notram. Pertama itu 3 notram itu HCP-nya itu maksimal 15 ya. Nah, karena kalau HCP 16 kan kita pakai 1 klub ya. 16 up itu kan pakai 1 klub.
di sini semuanya HCP-nya maksimal 15 ya. 3 notram sampai 4 notram itu HCP maksimalnya 15. Cuma di 3 notram ini syarat lainnya itu adalah tidak boleh ada as dan king di suite lain. Maksudnya suite lain ini kita kesini juga. Sini kan 3 NT ini artinya harus punya 7 lembar solid, yaitu as, king, queen, jack, small. Ini ada small lagi ya, satu small, atau 8 lembar as, king, queen, small mid. Nah, itu minor. Jadi 7 lembar solid club atau diamond atau 8 lembar club atau diamond. Maksudnya tidak boleh ada as dan king di suite lain. Misalnya ini tuh as, dia ini misalnya club, maka tidak boleh ada as dan king di diamond, di heart dan di spade. As kingnya hanya boleh ada di klub itu, di minor. Itu. Nah, untuk 4 klub pada 4 heart 4 spade ini hampir sama syaratnya, itu maksimal HCP-nya 15, tidak boleh ada as dan king di suite lain, tapi di sini hanya boleh 4 sampai 5 lusar. Sini cuma boleh 4 sampai 5 loser karena kalau seandainya dia losernya cuma 3, karena lebih baik opening 1 klub. Karena 1 klub itu juga kalau openingnya kurang dari losernya kurang dari 3,5 loser, cara itu loser kayak tadi ya, kayak di primitif tadi ya. Kalau losernya kurang dari 3,5, itu lebih baik opening 1 klub meskipun HCP-nya tidak sampai 16. Itu tetap bisa opening lewat 1 klub atau 5 loser. Nah, kondisi kartu untuk 4 klub itu 7 lembar solid atau 8 lembar di heart. Nah, ini artificial juga ya, karena dia nyebutin klub tapi kartu sebenarnya adalah heart. Di sini 4 diamond, 7 lembar solid juga atau 8 lembar tapi di spade. Nah, kalau 4 heart ini 7 lembar heart tidak solid. Tidak solid ini misalnya kayak gini ya, as, king, jack, small, atau as, queen, jack, small, atau king, queen, jack, small. Itu 7 lembar heart tidak solid. Spade 7 lembar spade tidak solid. HCP maksimal 15, tidak boleh ada as, king di suite lain. Terus losernya cuma 4 sampai 5 loser. Asking dari suite lainnya. Kalau di sini heart berarti tidak boleh ada asking di spade, di club dan di diamond. Ya, itu juga lah dengan yang. Terus kalau 4 notram ini HCP juga maksimal 15 dengan distribusi kartunya itu freak minor. Maksudnya freak minor ini distribusi club dengan diamondnya itu harus seperti ini, 56, 66, 75 atau 76. Pokoknya entah ini yang klub, ini yang diamond, atau ini yang diamondnya 5, klubnya 6, terserah. Yang penting distribusi klub dengan diamondnya itu seperti ini. Nah, ini namanya freak minor, bisa opening 4 notram. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini intinya itu kalau kalian punya HCP lebih dari 12 itu pasti bisa opening. Tapi kalau HCP-nya kurang dari 12 itu openingnya pakai yang tergantung distribusi tadi, yang weak dan preemptive. Nah, ini ada flowchart untuk mempermudah proses penentuan kontraknya lah ya. Ini ada urutannya. Pertama itu kita cek dulu apakah HCP kita lebih dari 12 up atau tidak. Jika dia lebih dari 12 up, kita cek lagi. Ini balance atau semi balance HCP 15-17 atau tidak. Kalau iya, kita langsung opening bidding 1 notram. Udah kan, langsung sudah selesai openingnya. Tapi kalau tidak balance atau tidak HCP 15-17, kita cek lagi apakah HCP-nya 16 up atau tidak. Kalau 16 up, opening 1 klub. Jika tidak 16 up, kita cek di sini. Nah, yang di sini ini tuh yang 4
opening ini adalah opening yang HCP-nya 1215. Nah, ini yang 1215 dengan prioritasnya masing-masing ini. Yang diprioritaskan pertama itu 5 lembar major, ada atau tidak. Terus kalau ada sebut 1 heart atau 1 spade. Jika tidak ada, yang cek adakah 6 lembar klubnya atau tidak. Kalau ada, opening 2 klub. Selanjutnya cek apakah ada 2 lembar diamond, minimal 2 lembar diamond atau tidak. Kalau ada, opening 1 diamond. Kalau tidak ada ya, kita lihat apakah dia ada di distribusinya atau tidak. Pasti ada sih seharusnya. Kalau sudah tidak memenuhi ini, dan HCP 1215 pasti distribusinya seperti ini, maka openingnya 2 heart. Artinya kalau HCP 12 up itu pasti akan selalu tercover oleh ini, sehingga pasti bid opening dia pasti bidding. Sedangkan kalau HCP-nya tidak 12 up, kita cek dulu dia itu HCP-nya 610 atau tidak. Kalau iya 610, kita sesuaikan dengan 3 opening week tadi ya, yang sudah dijelaskan. Kita lihat kondisinya apakah ada yang sesuai. Kalau tidak ada yang sesuai dengan HCP-nya 610, tidak ada yang sesuai, berarti dia bisa pas. Terus kalau seandainya HCP-nya HCP preemptive, dia terus tidak ada 7 lembar. Dan kalau preemptive terus ada 7 lembar ya tinggal opening preemptive kan yang tadi. Kalau tidak ada ya pas. Intinya yang HCP 12 kurang dari 12 ini, lihat kondisi di sini. Kalau tidak ada yang masuk, tinggal pas saja. Karena HCP yang kurang dari 12 ini tidak harus opening, bisa pas. Yang di atas 12 ke atas ini yang pasti ada openingnya. Dan juga jangan lupa ada opening yang tadi ya, yang 3 notram sampai 4 notram. Itu kondisi kartu yang jumlah lembarnya lumayan banyak dan lumayan solid. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini bisa kalian baca lah ya. Dan kalian perhatikan, kalian pahami lah. Sini ada kuis, nanti silahkan dijawab dengan cara jawab yang seperti ini saja. Tulis saja openingnya apa dari nomor 1 sampai 16. Tulis saja openingnya. Terus ini ada juga, silahkan dijawab lah. Akan jawab pertanyaan nanti dikumpul ya. Mungkin itu saja dalam materi hari ini. Jangan lupa dicatat dan ditanya jika ada yang tidak paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.